Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini ya Bapak Ibu, saya membawa ya kepada sebuah tafsiran yang ngaco ya, yang dilakukan oleh seorang pendeta ya, yang mungkin kalau saya tidak salah ya, itu Manulang ya, Manulang apa gitu, kalau saya kurang tahu itu. Dia menafsirkan ya bahwa Kain itu ya, itu adalah keturunan dari iblis ya. Menurut dia ya, terjadi perselingkuhan ya antara Hawa dengan iblis. Iblis memakai ular ya untuk melakukan perselingkuhan itu. Karena hanya berdasarkan kepada Kejadian 5 ayat 1 ya, yang tidak mencantumkan keturunan Abraham ya, yaitu Kain gitu ya. Ya, maksud saya Kain itu adalah hasil perselingkuhan antara iblis ya, yang memakai tubuh ular ya, yang menipu Hawa begitu. Ini sesuatu yang benar-benar menyesatkan begitu ya. Mari kita lihat dari Kejadian 2 ayat 17 ya. Kita awali dari sini saja ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati ya. Jadi pada saat Allah memberi perintah ya, dia mengatakan bahwa kalau Adam memakan buah ini pada hari itu, Adam pasti mati. Lalu juga kita lihat dari Kejadian 5 ayat 5 ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah, ayat ini seakan-akan kontra gitu ya, kalau tidak membacanya dengan benar. Ini adalah sebuah bukti ya, bahwa taman di Eden itu bukan di bumi ya. Pada saat Allah memberi perintah ya kepada Adam untuk tidak memakan buah itu ya, itu ada di Firdaus, taman di hadapan Allah. Itu berlaku waktunya Allah. Waktunya Allah adalah 1 hari sama dengan 1000 tahun. Mengerti sampai sini ya. Lalu pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, memakan buah itu ya, melanggar larangan Allah, mereka dibuang ke bumi. Nah, di bumi berlaku waktu 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 harinya di hadapan Allah ya, di Taman Eden itu. Nah, jadi pada saat Adam berumur 930 tahun itu berlaku waktu bumi, belum 1 hari di Taman Eden. Taman Eden adalah, jadi 1 hari di Taman Eden itu ya, itu 1000 tahun ya, maksud saya 1 hari Taman Eden itu 1000 tahun waktu di bumi. Jadi tidak bertentangan. Jadi pada waktu Adam dan Hawa dibuang ke bumi, ya Adam berumur 930 tahun, itu belum 1 hari.
Nah ini bukti ya, sebuah bukti bahwa Taman Eden itu bukan di bumi. Amin. Itu dulu ya pendahuluannya ya. Lalu dikatakan di sini ya, dalam Kejadian 3 ayat 1 ya, ular itu adalah binatang yang cerdik ya. Jadi Kejadian 3 ayat 6 ya, itu Adam dan Hawa itu melanggar perintah Allah. Dia lebih percaya kepada iblis ya. Lalu dia memakan buah itu ya. Nah lalu kita lihat ya, dalam kejadian 5 dulu ya. Ini yang masalah yang di apa, yang di katakanlah yang dipersoalkan begitu ya. Kejadian 5 ayat 1 ya, kita lihat di sini. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ya. Rupa Allah itu fisik ya. Rupa Allah itu adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Itu rupa Allah ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 ini tidak mencantumkan nama Kain dan Habil. Inilah yang dipersoalkan oleh pendeta ini ya, dan mengajarkannya bahwa ini tidak ada tidak ada Kain ya. Berarti Kain ini memang hasil perselingkuhan antara iblis dengan Hawa. Ini sesuatu yang di luar nalar gitu. Ini intinya ya, kita lihat ya, bahwa dalam ayat yang ketiga ya, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Jadi sebelum 130 tahun, itu dia sudah melahirkan Kain dan Habel. Kita lihat ayat Kejadian 4, ya, ayat 1 ya. Kain dan Habel. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Ya, perhatikan, bersetubuh ya. Dan mengandunglah perempuan itu. Nah, hasil dari persetubuhan itu, ya, Adam dan Hawa itu, ya, perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan Kain. Bersetubuh, mengandung, lalu perempuan itu melahirkan, ya. Ya, melahirkan Kain ya. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dia mengucap syukur. Jadi di mana celahnya ya, iblis bisa berselingkuh? Iblis memakai ular berselingkuh dengan Hawa. Ini tafsiran yang sangat liar ya. Yang sangat-sangat liar ini. Padahal firman Allah tidak boleh, nubuat itu tidak boleh ditafsirkan semaunya gitu ya. Orang berbicara atas nama Allah dengan dorongan Roh Kudus. Ini kan benar-benar ngaco ini ya. Tadi jelas ya, dalam Kejadian 4 ayat 1, Adam dan Hawa bersetubuh, Hawa mengandung, Hawa melahirkan, lalu Hawa mengucap syukur. Tidak mungkin hasil perselingkuhan itu lalu Hawa mengucap syukur ya. Kata perempuan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menolong
Hawa ya untuk mendapatkan kain ya dengan pertolongan Tuhan itu ya terjadi perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu bukan hasil pertolongan Tuhan. Jadi ayat ini jelas mengatakan dengan satu ayat ini saja sudah selesai. Itu dari segi firman Allah. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan iblis itu bisa berselingkuh dengan Hawa. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan iblis memakai ular berselingkuh, bersetubuh dengan Hawa. Tidak ada satupun ayat. Juga dari, saya katakanlah ya, dari ilmu kedokteran lah, karena saya bukan ahli di situ ya. Saya katakan seperti itu ya. Tidak mungkin sperma ya, dan juga telur ya dari ular itu ya bisa membuahi ya, indung telur dari Hawa, dari manusia. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi, maka akan banyak varian-varian manusia ya. Orang akan mencari mungkin dari badak kepada manusia, mungkin dari ya sejenis itu, tapi tidak bisa karena sudah dibatasi oleh Allah. Tapi anehnya banyak orang-orang yang tersesat dengan pengajaran ini, sangat-sangat menyesatkan. Jadi sudah saya sampaikan ya, itu dapat dipatahkan dengan Bapak Ibu membaca Kejadian 4 ayat 1 ya. Satu ayat itu saja sudah bisa membatalkan itu, pemahaman itu ya, bahwa Adam bersetubuh dengan Hawa ya. Hawa mengandung yang kedua, yang ketiga Hawa melahirkan, yang keempat Hawa mengucap syukur kepada Allah. Amin. Sebab itu jangan pernah mendengar hoak-hoak di luar itu yang disampaikan oleh para pendeta Tritunggal ya. Tetapi Bapak Ibu baca Alkitab. Alkitab yang harus dibaca. Alkitab adalah standar kekristenan. Karena Alkitab adalah firman Allah. Amin. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.